masak, baiknya untuk supaya tidak rusak atau hilang mineralnya, itu digunakan di akhir-akhir masak. Ya, di detik-detik terakhir masak Anda. Anda masak sop, matiin kompor, trek, langsung taburkan. Gitu ya. Manfaatnya sekali lagi saya sampaikan, ya. Di antaranya membantu mencegah terjadinya anemia. Membantu untuk terhindar dari yang namanya hipertensi. Bahkan bisa membantu menurunkan tekanan darah. Apalagi bagi Anda yang kram-kram otot, silakan. Bagi Anda yang selulit, bagi Anda yang jerawatan, ya, bagi Anda yang mengalami kelainan di sistem pencernaan, oke, bagi Anda yang sulit tidur, bagi Anda agar terhindar dari dehidrasi, ya toh. Dan sensasi rasanya enak. Beda, rasanya tuh beda, ya, beda sekali. Bahkan kemarin kan banyak yang di sini yang testimoni, suami aku suka banget, ya, rasanya itu enak banget. Asin lebih asin, tapi mengapa sodiumnya rendah? Ya, jadi cocok untuk darting dan untuk menjaga agar stabil. Oke. Yang mau tulis mau ya, yang mau tulis mau. Ada kemasan 2. Yang satu itu ada yang 1 kilo, yang 1 kilo ini adalah 60. Ini yang 600 gram itu ada ini Rp40.000. Untuk nanti Anda ke mertua Anda, boleh nanti lebaran kasih 1 ya. Mau yang 1 kilo, mau yang 500 gram. Nanti mertua Anda senang banget. Ya, oke. Ini yang mau garam, tapi cepat kliknya ya, jangan lama. Jangan lama. Sekaligus saya sematkan yang Api Pro, yang mau yang Api Pro. Tadi ada yang mau Api Pro ya. Nah ini. Nah, cepat kliknya ya. Garamnya cepat kliknya, jangan lama-lama. Yang mau Api Pro juga saya sematkan di etalase 1. Nah ini, garamnya dicepat ya, dipercepat kliknya mohon. Setelah hitungan ke 10, saya akan tarik kembali. 1, ya, 2, cepat ya, itu sudah ada tuh. Cepat. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah ini rekan-rekan yang mau Api Pro tadi, siapa yang mau Api Pro? Itu sudah saya sematkan. Sudah ya? Ini yang mau Api Pro, silakan. Sudah? Udah cukup, saya ambil kembali. Ini garamnya. Iya, oke. Iya. Baik, Anda yang mau bertanya boleh naik ya. Udah cek garamnya ya. Baik, makasih. Assalamualaikum dok, aku sudah check out obat pembersih usus, kapan waktu minum sudah? Oke. Anda silakan 2 kali, sebelum subuh atau sebelum sahur. Setelah sahur atau sebelum subuh. Oke, baik, lanjut ya. Dan nanti setelah isya yang keduanya. Iya. Kalau untuk Api Pro sama saja. 5 tetes di air. Intan obat untuk sakit pelang dan tangan. Obat untuk sakit pergelangan tangan direndam dengan garam Himalaya. Ya. Bagi Anda yang tangannya sakit, tangannya bengkak, kakinya bengkak, kaki dan tangannya sakit, bengkak, ngilu, nggak enak, ya, kaku, tidak bisa ditekuk, panas, kesemutan, boleh rendam dengan garam Himalaya itu seminggu 2-3 kali. Oke, berhenti konsumsi goreng-gorengan, gula pasir rafinasi, tepung-tepungan, dan berhentilah konsumsi yang makanan-makanan mengandung purin tinggi. Oke, paham ya? Itu. Lanjut. Ini ada siapa? Ada Ikli. Assalamualaikum dok, Putri dok, kalau head 2 kali dalam 1 bulan, bagaimana itu dok? Itu ada kelainan, ya, perlu disikapi. Oke, siklus menstruasi sebulan 2 kali, itu perlu dievaluasi terkait
gaya hidup, pola pikir, dan pola makannya. Oke, baik. Sumaryati, kaki dan tangan mudah berkeringat. Apa obatnya? Anda perbaiki jantungnya. Oke ya. Perbaiki jantungnya. Kalau saya menganjurkan olahraga jantung. Ini ada Upi Supiah, waalaikumsalam. Ada Siti, dok kalau darah tinggi apa obatnya? Bagi Anda yang darah tinggi, Anda harus tahu obat darah tinggi itu adalah banyak yang harus kita cermati, ya, terkait makanan dan psikologinya. Iya, makanannya harus yang disiplin. Orang yang darting, orang yang hipertensi itu apa? Karena pembuluh darahnya tersumbat. Terjadi penyumbatan pembuluh darah. Semakin pembuluh darah kita tersumbat, maka tekanannya semakin tinggi. Mengapa pembuluh darah kita tersumbat? Karena ada plak di dalam pembuluh darah kita. Kenapa ada plak? Karena pembuluh darah kita mengalami oksidasi atau sebuah peradangan atau luka. Ya. Ini kenapa bisa luka-luka begitu pembuluh darahnya? Karena banyak racun yang lewat. Di darahnya itu tidak baik, tidak bersih. Dari mana racun-racun ini? Dari makanan. Makanan yang mana? Makanan yang kontradiksi dengan kesehatan. Contohnya apa? Yang paling banyak menjadikan penyumbatan pembuluh darah adalah 1. Gula pasir rafinasi. Makanan-makanan yang mengandung gula pasir rafinasi ini yang paling banyak menyebabkan terjadinya penyumbatan. Apalagi itu tuh tepung-tepungan itu yang membuat penyumbatan, lengket-lengket banget. Ya. Dan goreng-gorengan. Ya, makanya bagi yang dating, bagi yang kolesterol, bagi yang diabetes, bagi yang hipertensi, bagi yang asam lambung, bagi-baginya, bagusnya adalah berhentilah konsumsi makanan-makanan apa yang berbahan dasar tadi. Gula pasir rafinasi, tepung-tepungannya, dan juga goreng-gorengannya. Nah, itu yang membuat pembuluh darah kita teroksidasi, luka, atau terjadi sebuah peradangan. Ada lagi nggak yang membuat peradangan itu pembuluh darah kita? Ada, yang paling besar apa? Depresi. Orang yang stres berkepanjangan, orang yang depresi berkepanjangan, hidupnya tidak nyaman, hidupnya tidak tenang, selalu ada dalam sebuah tekanan, tidak bahagia, ragu terhadap cinta kasih orang-orang terdekat. Ini adalah faktor penyebab terbesar terjadinya apa? Oksidasi di dalam pembuluh darah kita yang mengakibatkan seterusnya terjadi plak. Plak itu lalu tersumbat, dan kalau sudah tersumbat itu bisa membuat penyakit apapun, termasuk hipertensi. Jadi bagi rekan-rekan kita yang saat ini ada di kondisi hipertensi atau darting, tekanan darah tinggi, Anda silakan kemas hidup kita semakin bahagia, ya, semakin ceria dan semakin merasa beruntung. Oke, gitu, ya. Diabetes, kolesterol, hipertensi, asam lambung, jantung, ya, apapun itu, silakan kemas hidupnya semakin bahagia, semakin ceria. Jadi kalau sekarang Anda mempunyai penyakit yang tak kunjung tiba sembuh, itu perlu dievaluasi. Ada apa sih? Kenapa? Kebanyakannya karena gangguan psikologi. Oke? Ngerti nggak? Harus gitu. Seiring kita makin bahagia, seiring kita makin lugas-luas, enakan banget, maka itu penyakit-penyakit tadi, gejala-gejala tadi, itu akan berangsur hilang. Benar? Benar, ayo coba. Iya.
Oke, baik, lanjut ya. Nah, kalau Anda ingin obat ya, apa semua makanan yang tinggi antioksidan? Diabetes, kolesterol, ya, hipertensi. Untuk makanan-makanan yang bagus apa? Yang tinggi antioksidannya. Antioksidan banyaknya pada apa? Pada buah-buahan. Ya. Paham ya? Oke. Lalu apa lagi? Ada pada herba, tumbuh-tumbuhan, tinggi antioksidan juga. Nah itu, paham ya? Lanjut. Kalau Anda pingin obat darting, tinggi antioksidannya, kalau yang sudah jadi ada apa? Apipro. Produk Avicenna. Ini yang ini Apipro. Ya. Ini produk Avicenna, antioksidannya tinggi banget. Mengapa? Di dalam Apipro ini ada daun kelor, ada kayu manis, ada kulit manggis, ada daun salam, daun sirsak, antanan, temulawak, brotowali, sambiloto, dan probiotik. Itu semuanya antioksidan. Untuk apa antioksidan? Supaya pembuluh darah kita tidak teroksidasi. Karena untuk menyembuhkan oksidasi pada pembuluh darah itu adalah apa? Antioksidan lawannya. Makanya bagi yang tersumbat pembuluh darahnya, Anda perbanyaklah konsumsi antioksidannya. Gitu. Paham ya? Ngerti enggak? Ya udah gitu. Ada siapa? Ija Salam dari Riau. Iya. Ada Ibra asli Batu Ginjang, kalau sudah dilaser apa bisa sembuh dok? Insya Allah bisa, mudah-mudahan sembuh. Nanti kalau misalnya Anda juga sekarang boleh konsumsi tempuyung sehari 2 kali. Iya, oke. Iya, untuk yang batu ginjalnya. Ada siapa lagi nih? Ada Bunda Jessi, aneh-aneh pertanyaannya. Iya. Ada Starmoon, dok kolesterol normalnya berapa? Kolesterol itu normalnya di bawah 200. Ya. Anda cek kolesterol, ya, ke klinik, ternyata dicek di bawah 200 sudah, Anda cukup bagus. Ngerti nggak? Nah itu. Lalu dicek ke lab, ternyata kolesterol Anda 200, ya, 240. Anda sudah masuk asli kolesterol namanya. Ya, kolesterol. Jadi kita dinyatakan kolesterol itu apabila cek kolesterol kisaran 200 sampai 240. Oke. Kalau dicek ternyata 240 ke atas, itu adalah disebut dengan kolesterol tinggi. Ya. Kolesterol tinggi Anda hati-hati. Nah, 200 sampai 40 itu pre-kolesterol. Tinggi ya. Jadi kalau Anda masih di bawah 200 bagus banget. Di bawah 240 nggak apa-apa. Itu cukup baik ya. Anda jangan takut. Oke? Baik, lanjut ya. Nah, Mama Panji, dok, kapan minum obat pembersih usus? Ya, itu pagi dan sahur dan buka puasa. Ya, oke. Lanjut. Sedangkan saya lagi minum pelangsing. Iya gitu aja, terserah Anda. Yang penting 2 kali. Putra dok, dalam 1 bulan 2 kali head bagaimana? Ini sudah ya. Bertanyanya jangan terus-terusan ya. Oke. Cukup 1 kali. Manyak, assalamualaikum dok, saya sakit lutut, apa obatnya? Bagi rekan-rekan yang sakit lutut, ini manyak masih ada nggak manyaknya? Sakit lutut itu 90% ini adalah gejala radang sendi. Apa itu radang sendi? Radang sendi itu adalah terjadinya sebuah peradangan di satu sendi atau beberapa sendi disebabkan karena beberapa faktor penyebab. Merupakan pengumuman bagi rekan-rekan yang mau ikut doa bersama ya. Nanti jam 6.15 waktu Indonesia bagian barat. Ya. Paham? Ngerti nggak yang saya maksud? Jadi bagi rekan-rekan saat ini, anak siapa di sini yang mau ikut doa bersama, doa berjamaah bersama saya, nanti jam 6.15. Doa apa? Doanya adalah berisi doa perlindungan. Ya. Dan doa pemeliharaan kesehatan dan penyembuhan. Ya, kita sudah terbiasa setiap hari Jumat.
Oke. Mengapa hari Jumat? Karena berdasarkan hadis yang sahih, keistimewaan hari Jumat diantaranya doa kita mempunyai potensi besar dikabulkan. Oke, ya. Oke, jadi siapa yang mau ikut nanti jam 6.15 Anda boleh siap-siap. Siap-siap. Ya, bisa jadi ya di antara rekan-rekan kita, aku mau ikut berdoa, aku mau ngambil air wudhu dulu gitu ya. Boleh, ya silakan. Ya, oke. Yang mau ikut nanti jam 6.15. Oke, baik. Lanjut. Nah, ini kata emaknya, "Assalamualaikum, Dok, saya sakit lutut, apa obatnya?" Sakit lutut berdasarkan analisa itu 90% positif radang sendi. Apa itu radang sendi? Radang sendi itu terjadinya sebuah peradangan di satu sendi atau beberapa sendi yang disebabkan oleh beberapa faktor penyebab. Radang sendi berdasarkan faktor penyebabnya dibagi menjadi 5. Terbagi menjadi 5. Paham ya? Oke. 1. Ada yang disebut radang sendi osteoartritis. Terjadinya sebuah peradangan diakibatkan karena ada penipisan tulang rawan. Ciri khasnya ada suara getruk-getrak, getruk-getrak, lagi jalan tuk-tak-tik-tuk, berdiri tuk-tak-tik-tuk, ya, gitu. Ya. Yang kedua, ada yang disebut radang sendi rheumatoid arthritis, atau di bahasa kita cenderung tren namanya rematik. Nah, ini radang sendi terjadi pada diri kita disebabkan karena ada autoimun. Apa itu autoimun? Sistem kekebalan tubuh kita, sistem imunitas tubuh kita menyerang diri kita sendiri, dan yang diserang adalah apa? Sendi. Jadi sel-sel yang ada di persendian kita diserang, dirusak, sakitlah kita. Dan ini terjadi khas pada para lansia. Jadi semakin bertambah usia kita, maka semakin ada potensi kita mengalami rematik. Ya, nanti ya. Berikutnya ada yang disebut radang sendi sindrom Reiter. Apa itu? Terjadinya sebuah peradangan di satu sendi atau beberapa sendi, dan ini disebabkan karena ada peradangan di organ yang lain. Contoh, kita mengalami ISK, infeksi saluran kemih. Itu bisa radang sendi. Ya, persendian kita bisa sakit. Kita radang usus, bisa radang sendi. Usus kita, tukak lambung, peradangan di usus kita bisa jadi pada sakit-sakit di persendian kita. Lutut bisa kena. Nah, itu namanya sindrom Reiter. Ya. Dan yang keempat, ada yang disebut radang sendi septic arthritis. Apa itu? Terjadinya sebuah peradangan ya di satu sendi atau beberapa sendi disebabkan dalam persendian itu bisa jadi ada virus, bisa jadi ada bakteri, ada parasit, ada jamur yang terinfeksi. Ciri khasnya selalu terjadi pada persendian yang besar, yaitu lutut dan panggul. Nah, yang kelima ada yang disebut radang sendi itu tuh gout arthritis, atau dikenal dengan asam urat. Ya, itu asam urat. Iya, dikenal dengan asam urat. Nah, ini persendian terjadi sakit diakibatkan di dalam sendi kita terjadi penumpukan kristal asam urat. Nah, solusinya bagaimana? Apa obatnya, maknya? Ya, bagi rekan-rekan yang keropos tulang, yang pengapuran tulang, ya, yang saraf kejepit, yang radang sendi, baik radang sendi osteoartritis, rematik, sindrom Reiter, septic arthritis, asam urat, Anda sholatnya tidak sempurna karena menahan sakit. Nah, apa yang harus dilakukan? 1. Banyak minumnya. Perbanyak minumnya, titik. Kedua, apa? Berhentilah konsumsi makanan-makanan yang mengandung purin tingginya. Paham tidak? Jadi makanan yang mengandung purin tinggi, Anda berhenti. Sudah, stop. Biar apa? Biar cepat sembuh.
Apalagi konsumsi kolang-kaling 1,5 ons. Lebih keren ditambah dengan lidah buaya setiap hari. Oke. Apalagi perbanyaklah konsumsi buah apel. Ya. Apalagi perbanyaklah konsumsi sayur-sayuran, umbi-umbian, ya. Terus juga buah-buahan yang berwarna terang, yang berwarna kontras, yang berwarna jreng, ya, yang berwarna ungu, itu boleh, silakan. Apalagi silakan Anda boleh rebus daun salam seminggu 2 kali. Paham tidak yang saya maksud? Ngerti enggak? Itu. Namun jika mau dengan produk Avicenna, ya, buat keropos tulang, pengapuran tulang, syaraf kejepit, radang sendi, osteoartritis, rematik, sindrom Reiter, septic artritis, asam urat, Anda sholatnya tidak sempurna karena menahan sakit, ada di Avicenna Anda. Nama produknya adalah AVR. Paham ya? Dengan AVR. Nah ini, mana ya? Ini dengan AVR. Ya, di dalamnya ada 60 kapsul. Di dalamnya mengandung ekstrak mengkudu, ada jahe merah di dalamnya itu, ada seledri, dan juga ada yang namanya antanan atau pegagan dan probiotik itu. 60 kapsul. Itu harganya 165.000. Ya. Nah itu. Jika mau, Anda boleh tulis mau di bawah. Nanti oleh saya disematkan, ya. Nanti oleh saya disematkan. Ya. Semua penyakit bisa ada obatnya, autoimun juga sama, ya. Yang mau tulis mau. Nanti oleh saya disematkan produknya. Oke, ya. AVR namanya. Ya, AVR. Seledri, mengkudu, itu ada jahe merah, ada antanan dan probiotik. Baik ya. Ini harganya, oh iya, oke, yang mau ini saya sematkan ya. Ini yang mau AVR saya sematkan sekarang. Nah, obat kalau infeksi saluran kemih. Wah, siapa di sini yang saat ini ada di kondisi infeksi saluran kemih? Infeksi saluran kemih itu adalah sebuah kondisi terjadinya infeksi di perkemihan. 99% ini banyak terjadi pada kaum perempuan. Nah, hati-hati ya. Perempuan ini paling mempunyai potensi besar mengalami ISK, infeksi saluran kemih. Mengapa kok perempuan? Karena uretra perempuan itu lebih pendek dibanding uretra laki-laki. Tahu nggak uretra Anda? Kan yang namanya ISK itu, infeksi saluran kemih itu terjadinya sebuah infeksi di perkemihan kita. Ya. Perkemihan itu mana? Ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Di antara yang 4 ini ada yang terinfeksi. Yang paling sering terinfeksi adalah di kandung kemih. Yang paling parah kalau sudah terinfeksi menjalar ke ginjal. Ini naudzubillahi min dzalik. Jangan mau, nggak boleh. Ya. Oke, makanya kita dijaga agar tidak terjadi sebuah ISK. Bagaimana bagi rekan-rekan yang saat ini sedang ISK, bagaimana caranya? Obatnya silakan Anda konsumsi apa? Kumis kucing sehari 2 kali. Rebusan kumis kucing sehari 2 kali. Oke? Bagusnya ditambah dengan ApiPro produk Avicenna. Ya, kumis kucing ya. Oke, kumis kucing. Oke, lanjut. Bagi rekan-rekan yang mau ikut doa bersama, nanti bersama saya, ini jam 6.15. Doanya doa apa? Doa perlindungan, doa pemeliharaan kesehatan dan penyembuhan. Ada yang mau ikut nggak? Ada ya? Ada. Nanti jam 6.15 waktu Indonesia bagian Barat. Oke, baik. Itu biasanya setiap hari Jumat. Iya dong. Oke. Iya, baik. Ya. Ini ada siapa lagi nih ya? Ini berikutnya. Saya ini dulu ya, naikin orang dulu. Kasihan ini dari tadi dia nunggu-nunggu. Iya, baik. Iya, yang mau bertanya boleh juga naik di sini. Iya. Yang mau ikut berdoa bersama nanti jam 6.15. Jam 6.15. Halo, assalamualaikum. Ada Arfian.
Arfian? Halo Arfian? Ya, ya. Arfian dari mana Anda? Dari Kediri, Dok. Dari Kediri. Nanya apa? Itu lututnya sakit. Lututnya sakit. Sudah berapa lama? Sudah 2 mingguan ini. 2 mingguan. Tadi Anda sudah mendengarkan ya cara Iya. penggunaan lutut? Udah ya? Iya. Ikuti Dia ya. bilangnya pas periksa itu cikungunya gitu, Dok. Cikumunya. Emang Anda udah berapa lama lutut sakitnya? Ya itu 2 mingguan itu. 2 mingguan itu. Iya. Kalau 2 mingguan memang bisa jadi. Kalau Anda sudah lama itu ke radang sendi. Tapi lihat saja, mudah-mudahan minggu depan sembuh. Tapi ikuti yang saya tadi lakukan. Perbanyak minumnya ya. Minumnya yang banyak. Oke, makasih. Ya. Oke. Baru 2 minggu ya? Baik. Cikumunya itu menyerang persendian memang. Ya, silakan. Iya. Yang mau bertanya, Anda boleh naik di sini. Oke. Ada Rina. Rina, selamat malam Rina. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Iya, Rina dari mana? Dari Batam. Dari Batam. Nanya apa? Ya dok. Iya dok. Tangannya suka kebas dok. Kalau suka sakit, susah megang sesuatu, sakit tangannya, kebas. Iya. Itu saja? Iya dok. Kanan, kiri, atau dua-duanya? Kanan aja, kanan. Kanan saja. Ya, oke. Iya. Nanti kalau bekerja, itu gunakan organ keduanya. Hari ini, Iya dok. Anda ambil air pel dengan tangan kanan. Hari besok dengan tangan kiri. Jadi keduanya digerakkan dua-duanya. Ya. Itu ya dok. Karena bisa jadi tangan kanan ini lebih banyak digunakan dibanding tangan kiri. Terlalu banyak digunakan yang kanannya. Ya. Bisa Apa itu bukan gejala asam urat ya dok? Bisa ngerti nggak maksud saya tadi? Ya. Lalu apa lagi? Itu bisa jadi kesemutan tangan itu dikarenakan aliran darahnya tidak lancar. Itu ada masalah di sini. Anda sakit bahu tidak? Tidak. Tidak, oke. Tangan kesemutan itu bisa jadi pula itu disebabkan karena mengalami terlalu banyak racun di dalam tubuhnya. Maka teknisnya boleh sekarang 3 hari berturut-turut konsumsi rebusan air kelapa tua. 1 liter 1 hari direbus mendidih. Berturut-turut tanpa lepas. Bisa dipahami tidak? Iya. Siap dok, siap dok. Oke. Bisa jadi pula tangan kesemutan ini disebabkan karena sedang mengkonsumsi obat kimia durasi lama. Apakah saat ini Anda sedang mengkonsumsi obat kimia? Iya dok. Udah berapa obat asam lama? urat. Baru sebulan ini dok. Sebulan ini. Anda kalau bisa Ya. stop dulu, ya obat kimianya. Siap dok. Ya itu. Jadi ada beberapa kemungkinan. Ya, saya mengarahkan juga ada beberapa kemungkinan tangan kita kesemutan itu bisa jadi ini ada neuropati diabetik, kerusakan saraf, dampak gula darah di atas normal. Pernah cek gula darah belum? Sering setiap bulannya dok. Berapa terakhir? Terakhir kemarin 165 dok. Nanti cek gula darah jangan tiap bulan, itu 6 bulan sekali saja, ya. Ya Ya. dok. Asam uratnya berapa? Pernah 10 dok. Tapi kemarin Sekarang bulan terakhir berapa? Terakhir 65. 65 itu udah cukup bagus. Ya. 65 tidak ada masalah, ya. Yang terpenting untuk perempuan asam urat jangan lebih dari 7. Untuk laki-laki jangan lebih dari 9. Oke. Sekarang gini, yakni berhentilah konsumsi makanan-makanan yang mengandung purin tinggi. Paham? Seperti apa itu dok makanannya? Jeroan, ati, limpa, babat, otak, kikil, buntut, usus, ya. Kalau itu mah tak pernah makan tuh dok. Jo, Gak suka. makanan laut, seafood, kepiting, cumi-cumi, jangan.
Lalu apalagi makanan cepat saji nggak boleh, biar cepat sembuh. Yang harus dilakukan adalah satu, banyak minum. Ya. Dua, Siap ya. apa berikutnya? Berhentilah konsumsi makanan-makanan yang mengandung apa? Gula pasir rafinasi. Jadi makanan-makanan yang menggunakan gula pasir rafinasi jangan dikonsumsi. Dan juga yang menggunakan tepung dan turunannya. Anda sekarang mau buat kue lebaran menggunakan tepung, jangan dikonsumsi dong, biar cepat sembuh. Ya. Siap dok. Kecuali bahan dasarnya tepung gandum, itu boleh. Ya. Dan juga goreng-gorengannya berhenti. Nanti kesemutannya hilang. Oke? Dan utamanya gerakan-gerakan itu harus dua-duanya. Jadi kalau bekerja itu hari ini ngambil air velg tangan kanan, besok tangan kiri. Ketika masak pun itu bagusnya tangan kanan tangan kiri pakai tung. Jadi dua-duanya diseimbangkan, ya. Cukup? Siap dok. Cukup dok. Terima kasih dok. Ya, sama-sama. Cukup dok. Baik, rekan-rekan yang mau ikut berdoa itu jam 6.15 waktu Indonesia bagian Barat di sini sekarang. Ya, oke. Silakan. Ini siapa? Ada Mami Fitri. Ya. Mami Fitri dari mana? Dari Medan, Dok. Dari Medan. Oke. Iya. Nanya apa? Ini, Dok, belakangan ini ada lebih 3 hari ini saya suka pipisnya dikit-dikit keluarnya, Dok. Sakit tidak? Enggak. Panas tidak? Tidak. Tidak panas. Oke. Silakan rebus daun tempuyung sehari 2 kali. Ya. Daun tempuyung. Kalau masih belum sembuh selama 3 hari, Anda ganti dengan kumis kucing sehari 2 kali. Oh, iya, Dok. Cukup? Oh, satu lagi, Dok. Ini sama dengan ibu yang tadi suka kram tangan, kaki kiri kanan kadang-kadang sampai ke betis gitu, Dok. Kram. Itu Kram dan seperti naik betis gitu, Dok. Kekurangan Naik betis. magnesium. Ya. Saya mengarahkan Anda itu masaknya ganti dengan garam Himalaya. Sudah. Oh. Oke. Jadi untuk mencukupi elektrolitnya. Orang yang suka kram-kram otot, yang suka tegang-tegang, itu kekurangan magnesium dan elektrolit. Ya. Tinggi badannya berapa? Tensinya? Tinggi badan. Oh, tinggi badan 155, Dok. Berat badannya? Agak lumayan gemuk, Dok. 85. Waduh, seksi banget ya. Gendut, Dok. Jangan kegedean, diturunin atuh. Ya. Nggak bisa, dokter. Saya minta. Kata siapa nggak bisa? Aku pernah nurunin orang, ya, 78 menjadi 53. Ya, gimana caranya? 53. Nanti Saya udah puasa Senin Kemis, udah makan obat, udah dari apa namanya program pendietan. ya udah, nanti akan saya bahas spesial untuk supaya berat badannya menuju ideal. Nanti aku bahas di sini, ya. Oke, Dok, terima kasih banyak. Sama-sama. Turunkan berat badannya ya, yang paling utamanya. Oke, Dok, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Anda bisa turun? Halo? Mami Fitri? Ya? Bisa turun dari sini nggak? Iya. Gimana turunnya, Dek? Ya, bisa turun nggak? Kalau mau diturunin oleh saya juga nggak apa-apa. Oh ya, mau turun. Tapi Turunkan aja, Dok. 5 kilo mah keberatan, aku nggak bisa ngangkat, nggak bisa nurunin, nggak bisa. Bisa turun nggak? Bisa? Tidak. Minat sih. Minat kali pun, Dok. Oleh saya saja diturunin. Iya. Ya udah, aku dorong ya, karena aku nggak mungkin ngangkat 85 kilo, oke? Oke, Dok. Aduh, perempuan itu kok sulit turun ya? Kenapa ya? Oke. Silakan yang mau naik lagi siapa? Boleh di sini. Iya. Iya. Silakan. Yang mau bertanya boleh naik ya. Halo, ini ada Humaida. Assalamualaikum.
Ini dok, saya mau tanya kalau Ya, orang Umaida asam dari urat mana? dari Palopo dok, Sulawesi. Sulawesi. Boleh nanya apa? Kalau orang asam urat bisa nggak makan udang? Orang asam urat bisa juga masak udang. Lebih baik jangan dulu. Ya, karena itu urinnya tinggi. Ya, cukup. Saya sering makan udang dok. Nah, keram-keram juga saya punya badan. Jangan ya. Asam urat itu pantangannya adalah tinggi purin. Ya. Jadi iya. berhenti biar cepat sembuh. Yang harus dilakukan banyak minum. Ya, asam urat itu banyak minum. Terus juga kolang-kaling, lidah buaya, sering Iya, Dok. konsumsi buah apel, ya. Ditambah juga Anda sering konsumsi sayur-sayuran, buah-buahan, umbi-umbian yang berwarna ungu. Tahu nggak berwarna ungu? Ya. Iya dok, iya dok, Nah, iya dok. terus apalagi boleh rebus daun salam seminggu 2 kali. Itu untuk asam urat. Kalau Iya, purin asam. itu pantangannya, kalau Anda semakin banyak konsumsi purin, nanti di persendiannya semakin menumpuk purinnya, ginjalnya semakin lemah. Karena orang yang asam urat itu ginjalnya fungsinya turun, tidak berkemampuan menyaring makanan-makanan atau darah yang mengandung purin. Kalau kita makan purin terus itu akan semakin buruk. Berapa asam uratnya? 9 dok. Waduh, tinggi banget. Udah, berhenti ya purinnya dan banyak minum. Iya dok. Cukup Kalau ya? kolesterolku 270. 270 itu kan kolesterolnya udah tinggi juga. Ya, Iya, Dok. itu tinggi, termasuk tinggi kolesterol. Di atas 240. Makasih dok infonya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Jadi, asam urat itu berawal dari tidak berkemampuannya ginjal kita menyaring makanan-makanan atau darah yang mengandung purin. Itu asam urat. Jadi teknis penyembuhan untuk asam urat itu adalah benerin ginjalnya. Ya. Oke, jadi ginjal ini masalahnya. Yang asam urat itu, ya. Dengan cara bagaimana? 1, perbanyak minumnya, itu yang asam urat. Jadi yang asam urat itu 1, perbanyak minum. 2, stop setiap makanan-makanan yang tinggi purinnya itu, stop, jangan dikonsumsi. Ya, oke, jangan dikonsumsi. Nah, itu. Kalau kita itu asam urat tinggi, konsumsinya purin terus, itu akan semakin sulit sembuhnya, akan bisa bertambah parah asam urat. Ya. Saya pernah dulu menangani seseorang, dia tidak tahu asam uratnya sudah 12 dan ternyata dia memang sukanya seafood. Ya udah, parah, makin parah. Lama-kelamaan dirubah kebiasaannya, sembuh. Ya baik asam urat. Bahkan dia sudah nonjol-nonjol di tangannya, di kakinya. Nah, berikutnya apa untuk asam urat? Silakan konsumsi kolang-kaling sehari 1,5 ons ditambah dengan lidah buaya. Apalagi sering konsumsi buah apel dan buah fir. Apalagi konsumsilah buah-buahan, umbi-umbian, sayur-sayuran yang berwarna ungu. Wortel, terong ungu, kubis ungu, umbi bit, ya, buah naga, itu bagus untuk yang asam urat. Apalagi boleh Anda rebus daun salam seminggu 2 kali. Gitu. Paham ya? Oke. Yang purin itu yang bagaimana? Purin itu yang termasuk kategori purin tertinggi apa? 0,1. Z ya, Z nulisnya 0,1. Itu kikil, buntut, ya, terus juga hati, limpa, usus, otak, ya, tahu nggak otak? Ya, terus juga babat, ya, itu jangan konsumsi. Pete, jengkol, melinjo, ya, makanan laut, siput, kepiting, cumi-cumi, itu tinggi. Makanan cepat saji, itu jangan. Ya, biar apa? Biar cepat sembuh. Oke. Namun jika mau, ya, obat dari Avicenna, herbal dari Avicenna
untuk asam urat, untuk rematik, untuk apa yang namanya osteoartritis, sindrom Reiter, septic artritis, ya, pengapuran, keropos tulang, syaraf kejepit, radang sendi. Itu sholatnya tidak sempurna karena menahan sakit, persendiannya sakit-sakit, ada di habis sana, ada spesial untuk itu. Itu namanya tadi sudah saya sebutkan AVR namanya. Ya, ini 60 kapsul AVR. Di dalamnya mengandung ekstrak mengkudu, ada jahe merah, ada seledri, ada antanan dan probiotik. Ya, buat keropos tulang, pengapuran tulang, syaraf kejepit, radang sendi, osteoartritis, rematik, sindrom Reiter, septic artritis, asam urat, Anda sholatnya tidak sempurna karena menahan sakit, itu dengan APR. Ada 60 kapsul di dalamnya. Harganya berapa? 165.000. Mau? Kalau mau, tulis mau. Nanti oleh saya disematkan produknya di bawah. Anda tinggal klik ya kalau mau. Rekan-rekan yang mau ikut doa bersama, itu jam 6.15 di sini ya. Nanti dipimpin oleh saya doanya. Doa apa? Doa perlindungan dan doa pemeliharaan kesehatan dan penyembuhan. Ada yang mau ikut nggak? Jam 6 lebih 15 menit. Jadi sekitaran 15 menit lagi. Kita terbiasa program kita setiap hari Jumat mengikut doa bersama. Ya, kenapa hari Jumat kok? Karena berdasarkan analisa kami, berdasarkan beberapa keterangan hadis, bahwa setiap hari Jumat mempunyai potensi besar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup ya? Oke. Baik, boleh naik. Itu nah. Iya. Halo, ini ada Muriani. Assalamualaikum Muriani. Waalaikumsalam, Dok. Muriani dari mana? Dari Gunung Kidul, Dok. Gunung Kidul. Gunung Kidul itu daerah mana? Bogor di mana? Daerah Jogja. Oh, Jogja. Iya. Selamat pagi, Dok. Pagi. Nanya apa? Saya pernah jatuh, Dok, dari motor sampai driji saya itu ada sampai nggak bisa ada yang hampir putus lah 2. Terus sampai udah 1 tahun lebih ini driji saya yang kanan itu nggak bisa ditekuk, Dok, sampai ke pergelangan intinya. Itu nggak ada kekuatannya, Dok. Itu gimana caranya ya, Dok ya? Itu di kapan? Jatuhnya udah 1 tahun, Dok, tapi belum ada setahun, baru 1 bulan ini jatuh kembali, Dok. Anda jangan terus jatuh ya. Yes. Itu jatuhnya 2 kali. Iya, dulu sampai parah. Sampai drijinya hampir putus dua-duanya, Dok. Terus itu kenapa ya kok sulit untuk digerakin, maksudnya yang untuk sampai ke pergelangan, Dok. Sampai kiri juga ikut ngerasain sakit, Dok. Iya, itu dari jatuhnya ya. Jatuhnya 2 kali ya. Iya, tapi yang udah jatuh parah itu 1 tahun. Yang kemarin, yang sebelumnya. Ya, terus 1 bulan ini, kurang 1 bulan ini jatuh lagi, Dok. Nanti gini, nyaranin, ya. Anda harus lebih hati-hati lagi, ya. Iya. Orang yang jatuh itu resiko tinggi di depan bermasalah, ya. Iya. Salah satu di antaranya itu ada kerusakan di persendian rusak, syarafnya rusak, bahkan banyak sekali di antara rekan-rekan kita menjadi banyak syaraf yang kejepit, yang rusak, ya. Iya, Dok. Sampai ke lutut, Dok. Sampai ke lutut pasti ya. Bagusnya ketika yang awal itu dibenerinnya yang sempurna. Ya, yang awal ini yang paling parah, ya. Iya, Dok. Kalau saya sih menyarankan Anda sering direndam di sumber air yang hangat cenderung panas, lalu berlatih bergerak, ya. Kalau udah lama itu gimana, Dok? Gak apa-apa ya, Dok? Masih ya, Dok? Nggak apa-apa. Mudah-mudahan itu lebih baik lagi. Jatuhnya 2 kali. Kalau jatuh hati Anda berapa kali? Enggak, ya itu jatuh dari motor saya. Motor dikira jatuh hati. Enggak, Pak, Dok. Jatuh hatinya udah cukup 1 kali aja, udah dikecewain. Oke. Jadi itu wajar ya. Orang yang jatuh itu ada dampak setelahnya. Salah satu antaranya ya gini. Makanya ketika beraktivitas itu utamakan konsep kehati-hatian dan keselamatan. Sekarang Anda sudah jatuh, jangan jatuh yang ketiga kali.
Iya, Ya. Dok. Yang saya tanyakan ini, Dok. Yang kenapa di bagian pundak itu nggak bisa kembali gitu sama lututnya, itu kan bunyinya krek 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 itu. Iya, gimana? itu ada ketarik ya. Dampak jatuhnya Anda parah yang awal. Saya mengarahkan Anda silakan bergerak atau berendam di sumber air yang hangat cenderung panas. Oh, Ya. kalau rendaman pakai air yang direbus itu gimana, Dok? Air yang apa? Yang direbus dulu maksudnya. Yang direbus sih lumayan juga. Tapi Anda sambil gerak-gerak, ya sambil gerak kalau disiram sambil gerak-gerak lebih gerak-gerak. Bagusnya sih di sumber air yang hangat Anda berenang atau berendam. Oh, gitu ya. Itu saja sih kalau dari saya. Cuma yang paling untuk mendasarnya jangan kurang minum, ya. Ya, minumnya saya terus terang emang kurang, Dok. Jangan, itu nanti akan mempersulit proses untuk pengembaliannya, ya. Iya. Iya. Banyak. Tinggi badannya berapa? 155, Dok. Berat badan? Sekarang turun, Dok. Tadinya 55 menjadi 46, Dok. Itu kekurusan, Anda harus digemukin, ya. Harus lakukan penggemukan. Makannya sulit, Dok. Itu pakai apa ya, Dok, untuk biar punya rasa ingin makan itu, Dok? Punya rasa ingin makan, Anda sering konsumsi buah pare, ya. Oh, malahan. Buah pare. Nah itu. Kalau 45 terlalu kurus, bukan kurus lagi. Iya. Ideal berat badannya 53 kilo ya. Harusnya. Targetnya. Cukup Ya. ya? Ya, makasih ya, Dokter. Sama-sama. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum, ada Syafa. Waalaikumsalam dokter. Syafa dari mana? Dari Jawa Timur. Ya, nanya apa? Boleh? Ini dokter, pertanyaan saya hampir sama dengan ibu yang tadi. Saya itu tadinya kena saraf kejepit, tapi ini sudah sembuh. Lalu sekarang ini saya kena trigger finger. Jari Mana? Iya, jari tangan itu tidak bisa ditekuk. Yang tangan kanan jempolan, yang tangan kiri jari tengah. Terus iya. Cukup itu, ya. Iya. Itu trigger finger itu terkunci ya. Jadi ada beberapa sendi yang terkunci sehingga itu kaku, tegang, nggak bisa. Teknisnya berhenti konsumsi makanan-makanan yang tinggi purin, makanan-makanan yang bahan dasarnya menggunakan gula pasir rafinasi, dan dasarnya yang menggunakan tepung dan turunannya, dan direndam tangannya itu seminggu sekali dengan menggunakan garam Himalaya. Oh iya dokter. Kalau masalah makanan insya Allah sudah bisa menghindari. Cuman tepung dokter yang belum bisa menghindari. Nanti dihindari ya. Dan Anda rendam air 1 liter panas, hangat cenderung panas, larutkan 2 sendok teh garam Himalaya, rendam. Anda gerakkan pelan-pelan ya. Iya. Dan Anda jangan lupa juga lakukan ini stretching bahunya sini ke belakang ya. Oh iya. Belakang ini sama, jadi bukan hanya ini saja, baunya di belakang ini juga sama gini terus aku nanti lama kelamaan bagus loh ya. Mudah-mudahan 1 bulan 2 bulan sudah oke. Dengan garam Himalaya, sudah punya garam Himalayanya ya? Belum. Oh belum. Ya boleh ya. Oke. Ya. Cukup ya. Ya cukup, terima kasih dokter. Saya bagi rekan-rekan yang mengalami kaki dan tangan kesemutan, kaki dan tangan sakit, panas, bengkak-bengkak, sulit digerakkan, sering mengarahkan untuk rendam dengan garam Himalaya. Silakan, boleh, silakan ya. Karena mengapa dengan garam Himalaya? Karena salah satu di antara keistimewanya adalah apa? Mampu detoksifikasi. Akan membantu mendetok tubuh kita ya, untuk mengeluarkan racun yang terperangkap dalam tubuhnya. Boleh dengan rendam dengan garam Himalaya ya. Jadi garam Himalaya itu bukan untuk masak saja ya, untuk direndam juga boleh ya. Bagi Anda yang sakit pinggang, yang sakit badan ya, Anda boleh berendam menggunakan garam Himalaya juga bagus ya. Tapi garam Himalayanya yang asli ya, garam Himalayanya yang asli. Jangan menggunakan garam Himalaya yang diragukan keasliannya. Oke, paham ya? Nah, garam Himalaya kalau yang asli itu keren. Garam Himalaya itu di dalamnya mengandung 84 jenis mineral.
garam Himalaya itu ya. Bagus. Nah, bagi kalau kita pakai masak, keren banget. Baik sekali. Oke, baik ya. Ini ada siapa lagi nih? Ini mana ini? Oh, ada Ibu Diah. Saya mengalami perut buncit dan sering sembelit. Apa obatnya? Oke. Ya. Dia ya, baik. Garam Himalaya 1 kg. Dok, berapa? 60 kilo. 60 ribu maksud saya garam Himalaya itu ya. Di sini dihabiskan. Nah, di sini habiskan. Ini saya jawab dulu ini dulu ya, jawab dulu. Bagi Anda yang perutnya buncit dan ini adalah sembelit, sulit BAB, orang dinyatakan sembelit apabila BAB-nya seminggu 2 kali. Jadi kalau Anda BAB-nya sudah seminggu 2 kali positif sembelit, harus cepat ditangani. Iya. Orang yang perutnya bun-bun, orang yang perutnya begah, orang yang perutnya seperti hamil tapi tidak hamil, sering diare, sering sembelit, sering kram usus, sering sakit perut, itu tanda indikasi ususnya kotor. Maka bersihkan ususnya. Paham ya? Oke. Apalagi ciri usus kotor, ingin makan terus. Apalagi napasnya bau, kentutnya bau, BAB-nya bau banget. Ini ususnya kotor. Bersihkan ususnya. Paham ya? Apalagi ciri usus kotor itu adalah iritasi kulit. Kulitnya kusam, kering. Ini ya, koreng, panu, kadas, kurak, bisulan, ya, budugan, jerawatan, eksim tak kunjung tiba sembuh, biduran, ya, terus mengalami kaligata, alergi, itu ususnya kotor. Bersihkan ususnya. Apalagi sering mendadak sakit kepala, sering mendadak lemah letih lesu, terjadi autoimun. Bersihkan ususnya. Paham ya? Cara membersihkan usus banyak cara. 1, bisa lakukan gerakan ini, ya, perut Anda agar ususnya kontraksi. Ya. Bisa juga Anda melakukan banyak makan makanan fermentasi, tape ketan, juga tempe yang mentah dimakan langsung. Ya. Apalagi probiotik, prebiotik. Makan apa? Kimchi, yogurt, kefir. Apalagi banyak minum dengan membersihkan usus itu. Hari ini aku ingin minum 4 liter atau 3,5 liter. Itu juga bisa membersihkan usus. Dengan apa lagi? Boleh Anda garam Himalaya 1 bulan sekali. Hangat suhu ruangan 1 liter, larutkan 2 sendok garam Himalaya, Anda minum dalam keadaan perut kosong. Itu juga bisa membersihkan usus. Ya. Namun jika mau menggunakan produk Apisena untuk membersihkan usus Anda, ada apa ini? Api Amia. Ini adalah optimalisasi sistem pencernaan. 70% kelainan fisik, kelainan pikiran yang terjadi pada masyarakat disebabkan itu sistem pencernaan yang buruk. Ya, banyak sekali penyakit-penyakit kronis degeneratif disebabkan karena ususnya yang kotor. Maka targetkan sistem pencernaannya baik, ususnya bersih. Ya. Tadi cara membersihkan usus tadi saya sebutkan. Namun jika mau dengan Api Amia, produk Apisena, boleh gitu. Di dalamnya ini ada 60 kapsul, di dalamnya mengandung ekstrak kemuning, kunyit putih, kayu manis, bangle, dan probiotik. Anda jangan kaget kalau sudah konsumsi Api Amia, tubuh Anda menjadi ringan. Tubuh Anda menjadi enak banget ya. Enak banget, ringan, kerja malam, kerja siang, oke, Anda enakin banget. Tubuh Anda semakin enak dipandang, ya, enakin. Bun-bunnya hilang. Ya minimal seperti aku lah gitu, ya. Saya buncit enggak? Enggak ya. Padahal saya berat badannya itu di 85 kilo loh. Tapi enggak buncit. Mengapa? Karena saya selalu membersihkan ususnya. Ya, selalu dibersihkan ususnya. Usus yang baik, insya Allah organ yang lainnya pun akan menjadi baik. Paham ya? Targetkan usus kita menjadi baik. Jangan kaget kalau konsumsi Api Amia nanti Anda tubuhnya semakin ringan. Mau Api Amianya? Boleh, silakan mau. Harganya 165, 60 kapsul. Ya. Kalau garam itu yang 1 kilo 60.000, yang 1 kilo ini.
Ya, ini yang 600 gram 40.000. Oh rekan-rekan, sekarang waktunya ini ya, waktunya berdoa. Ya, nanti yang mau ini, yang mau apa? Yang mau afi amnya, ya, yang mau afi amnya, ini, ya. Nanti setelah berdoa ya disematkannya, dan yang mau garam setelah berdoa disematkannya. Oke, baik. Sekarang tadi saya sudah janji ya, jam 6.15 kita berdoa bersama. Ya, baik rekan-rekan, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada pagi ini kita sama-sama berdoa ya. Oke, untuk mah pakai Afifro, buat mah pakai Afifro, ya. Yang darting pakai Afifro. Cara membersihkan usus tadi sudah saya omongin. Kalau mau dengan langsung dengan Afi Amnya. Baik sahabat-sahabat, silakan yang mau ikut berdoa. Anda sudah siap belum? Baik ya. Ini doa apa? Doa-doa perlindungan, doa-doa pemeliharaan kesehatan dan penyembuhan. Bagi Anda yang sehat, boleh ikut. Ya. Bagi Anda yang sakit, boleh ikut. Mau? Oke. Anda pegang bagian anggota tubuh yang sakitnya. Ya. Anda sakit apa? Anda sakit kepala, pegang kepalanya. Ya. Anda sakit telinga, pegang telinganya. Anda sakit ulu hati, pegang ulu hatinya. Anda sakit lambung, pegang lambungnya. Ya. Anda sakit hati, pegang dadanya boleh. Anda tidak sakit, mau pegang apapun boleh. Tidak pegang apapun nggak apa-apa. Ya, oke. Jadi kita sama-sama berdoa. Sunnahnya kita memegang bagian anggota tubuh yang sakitnya. Oke ya. Baik, kita mulai ya sama-sama rekan-rekan. Ini adalah hari Jumat. Hari Jumat. Oke. Biar cepat ya. Ayo kita sama-sama berdoa. Rekan-rekan udah siap? Dia bisa jalan. Ya pegang kakinya ya, pegang kakinya. Yang dia bisa jalan pegang kakinya, bisa pegang panggul, bisa pegang lutut. Ya. Anda sakit di bahu, pegang bahunya. Ya. Oke. Baik. Oke. Ya. Kita sama-sama berlindung kepada Allah dari godaan setan dan perbuatannya. Baik. Ya. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, hari ini adalah hari Jumat, hari yang penuh dengan keberkahan, hari yang cukup baik ketika kita berdoa. Potensi besar doa di hari Jumat itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik sahabat-sahabat, mulai hari ini dan seterusnya kita harus yakin bahwa Allah akan melindungi kita semua. Mulai hari ini dan seterusnya kita yakini Allah akan menolong kehidupan kita dengan menghilangkan semua jenis penyakit yang ada dalam tubuh kita. Mulai hari ini dan seterusnya Allah akan memberikan solusi yang terbaik bagi setiap permasalahan hidup kita. Kita sama-sama berdoa kepada Allah dengan penuh khidmat. Iya, pegang bagian anggota tubuh yang sakitnya. Oke, iya. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad innaka Hamidum Majid. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad innaka Hamidum Majid. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad innaka Hamidum Majid. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa min syarri ibadi wa min hamajati syayatin wa yahdurun. A'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa min syarri ibadi wa min hamajati syayatin wa yahdurun. A'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa min syarri ibadi wa min hamajati syayatin wa yahdurun. Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu bidzatillahi wa qudrati min syarri ma azidu wa uhadir. A'udzu bidzatillahi wa qudrati min syarri ma azidu wa uhadir. A'udzu bidzatillahi wa qudrati min syarri ma azidu wa uhadir. Allahumma inna as'aluka afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna as'aluka afwa wal afiyah fid dini wa dunya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Allahumma qaddi min baina yadayya wa min khalfi wa yamini wa simali wa min fawqi a'udzu bika Bismillahi arki wallahu yasbi min kulli da'in yu'di wa min syarri hasidin idza hasad wa min syarri Allah yasbi. Aku ini nggak kerja, aku ini tinggal Yu'di wa
wa min syarri hasidin idza hasad wa min syarri Allah yasfiq. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yasfiq min kulli da'in yu'di wa min syarri hasidin idza hasad wa min syarri Allah yasfiq. A'udzu bikalimatillahi tamma min kulli syaitani wa hama wa min kulli aini lamma. A'udzu bikalimatillahi tamma min kulli syaitani wa hama wa min kulli aini lamma. A'udzu bikalimatillahi tamma min kulli syaitani wa hama wa min kulli aini lamma. Allahumma la syahla illa ma ja'altu sahla wa anta taj'alu hazna idza syi'ta syahla. Allahumma la syahla illa ma ja'altu sahla wa anta taj'alu hazna idza syi'ta syahla. Allahumma la syahla illa ma ja'altu sahla wa anta taj'alu hazna idza syi'ta syahla. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau mudahkan. Dan jika Engkau berkehendak ya Allah, maka setiap kesulitanku akan menjadi mudah. Allahumma la syahla illa ma ja'altu sahla wa anta taj'alu hazna idza syi'ta syahla. Bismillah, 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 bismillah. A'udzu bijaatillahi wa qudrati min syarri ma ajidu wa hadir. Allahumma rabbanas adibil basya isbi wa anta syafi. La sifau ila sifau sifan la yugadiru sakoma. Allahumma rabbanash adibil baksa isbi wa anta syafi. La sifau ila sifau sifan la yugadiru sakoma. Allahumma rabbanas adibil baksa isbi wa anta syafi. La sifau ila sifau sifan la yugadiru sakoma. A'udzu bikalimatillahi tamma allati la yujawijuhu nabarun wala panj. Min syarri ma khalaqa wa dara wal baro wa min syarri ma yanjilu minas sama syarri ma yarju fiha wa min syarri fitani laili wan nahar wa min syarri tariqil laila wan nahar ila tariqil yatruku bi khairi ya rahman. Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu bijatillahi wa qudrati min syarri ma azidu wa uhadir. A'udzu bijatillahi wa qudrati min syarri ma azidu wa uhadir. A'udzu bijatillahi wa qudrati min syarri ma azidu wa uhadir. Allahumma inna as'aluka afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna as'aluka afa wal afiyah fid dini wa dunya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Allahumma padi min baina yadaya wa min khawfi wa an yamini wa an simali wa min fawqi au adomatik au utala min tahti. Bismillah, bismillah, bismillah. Wa in sarafna ilaika nafaru minal jinni yastami'unal Qur'an palama khadaruhu qalu ansitu palama qudiya walau ila qaumihim mundirin qalu ya qaumana ajibu da'iyallahi wa aminu bi yaghfir lakum min dunubikum wa yujikum min adabin alim wa may yujib da'iyallahi falaysa lahu min duni awliya ulaika fi dhalalin mubin. Ya masyarajin, ya masyarajin, ya masyarajin, ya masyarajini wal isini statatum antang budu min iris samawati wal ardi fangbudu la tangbudu illa bisultan fabi ayyi ala rabbikuma tukadiban yursalu alaikuma suwadu min nari wa nuhasum falatang tasiran fabi ayyi ala rabbikuma tukadiban. Bismillah, bismillah, bismillah. Wa anahu kana rijalu minal insi ya'uduna birijali minal jin pajaduhum rohako. Wa anahu kana rijalu minal insi ya'uduna birijali minal jin pajaduhum rohako. Wa anahu kana rijalu minal insi ya'uduna birijali minal jin pajaduhum rohako. Ya masyarajin, ya masyarajin, ya masyarajin, ya masyarajin. Al-anuka bilanatillah ukhrijallah ukhraj. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Iya, baik sahabat-sahabat, alhamdulillah semoga Allah mengabulkan doa kita semua. Oke, amin ya. Bagi rekan-rekan, tadi ketika berdoa bersama saya, ada yang merasakan panas, dingin, atau sakit, atau gemetar, atau ada yang berjalan-jalan, atau ada yang kedutan, atau Anda merasa ada anggota tubuh yang bergerak-gerak, boleh disampaikan ke sini. Ketika Anda ikut berdoa, apa yang Anda rasakan? Apakah tenang? Apakah marah? Apakah emosi? Atau Anda diam saja, biasa saja? Boleh sampaikan di sini. Iya, oke. Ada yang panas, ada yang sendawa jenis ini. Oke. Robiah, amin, panas. Oh, ada yang sendawa, panas katanya. Terus ada panas sendawa, tenang dong, panas, iya dong. Apa katanya? Ini ada panas bagian sakit, bagian yang sakit panas. Oke, nyaman, tenang. Ini lemes dong, gemetar. Ada yang lemes, ada yang gemetar. Ada yang tenang, ada yang adem hati, ada yang panas. Saya merasa apa? Merasa apa? Merasa tenang. Oke, baik. Terasa adem.
sendawa, rasa panas, ada yang berjalan-jalan di kaki, ada yang kedutan, kaget Pak Ustadz, ngaget Pak Ustadz, sakit, tenang, menangis, ada yang nangis ya, tenang, terasa ringan, sendawa, enteng, terasa ringan, tenang. Sakit lututnya, panas dan merinding, oke. Ada dirjina, oke. Bisa putar ulang, doa, dok, itu ada tamu yang pokut. Jangan putar ulang, tuh kan udah nanti lagi ya. Saya habis berdoa sendawa, enteng. Itu ada apa? Bagian apa katanya? Bagian yang sakit panas, oke. Lambung, dada sakit dan kedutan di mana-mana. Ini panas, terasa panas, merasa tenang tapi merinding. Alhamdulillah, amin. Semoga kita semua, amin. Oke. Saya lemes, menangis, merinding. Ada orang yang bikin aku sakit kelihatannya, oke. Ada cipluk, merinding, perut begah. Ada yang di belakang dekat tulang ekor. Ada yang jalan. Ada yang jalan-jalan di dalam tubuhnya ada. Pulang sakit panas, paling yang sakit panas, oke. Ada yang bergerak kaki kanan. Oh, itu jangan kaget ya. Kaki-kakinya bergerak-gerak. Tuk-tuk, 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 tangannya bergerak-gerak. Ada juga yang kepalanya bergerak-gerak terus ketika ikut berdoa gitu ya. Makasih dokter doanya. Oke. Ada terasa adem, tenang, merinding. Oke, baik. Oke. Nanti itu program Avicenna ya. Avicenna itu setiap hari Jumat selalu doa bersama. Jadi Anda kalau yang mau ikut, tunggulah tiap hari Jumat. Itu doa apa? Doa perlindungan. Ya, doa berlindung kepada Allah. Saya nonis ikut ya, oke. Saya nonis ikut dan merasa tenang. Terima kasih. Kaki saya sakit, oke. Dada sakit seperti mengganjal sebelah kanan. Iya, oke ya. Terima kasih dokter, saya ikut sendawa. Oke, saya Eni, oke. Saya noni ikut berdoa dengan pegang. Dengan pegang apa katanya? Dengan pegang kaki anak saya yang sakit dan merasa tenang. Terima kasih ya, sama-sama. Nah itulah, ya berdoa gitu. Ini apa? Tapi saya hanya bilang amin. Oke, baik ya. Makasih doanya, tenang hati ini, oke? Ini lututnya, begitu dokter baca doa, lutut saya sakit. Itu jangan kaget, ya. Kalau Anda lagi sakit, oleh saya berdoa sama-sama, Anda lebih sakit lagi, jangan kaget, ya. Baru ini terasa tenang, boleh. Saya pegang mata, saya besar sebelah dok. Oh iya, baik. Terima kasih dok, iya sama-sama, oke, baik. Itulah, ya. Itu doa penyembuhan. Tadi bahkan doa perlindungannya keren loh. Tadi saya berlindung dari gangguan setan jin, ya, kepada Allah. Ya masyarakat jin, ya masyarakat jin, ya masyarakat jin. Al-anu kabila natila akhrajallah. Gitu ya. Jadi kalau dalam tubuh Anda ada indikasi gangguan jin, oleh kita udah disuruh untuk pergi. Ukhruj, keluarlah kau atas dasar ketaatan kau kepada. Udah tadi, ya. Bahkan tadi saya memperingatkan kepada jin beberapa kali. Jadi kalau ada dalam tubuh Anda ada gangguan jinnya, minimal jin terperingati. Tadi ya masalah jin, ya wajin ini statutum angtang kudu gitu ya. Oke, baik. Nah rekan-rekan yang mau api amianya siapa? Tadi ya, ada yang mau api amianya? Udah ya. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Oke. Ya itu api amia itu untuk detoksifikasi tubuh. Ya. Yang mau api amianya siapa ada? Yang untuk membersihkan usus ada? Yang mau garamnya ada nggak? Ya, ada yang mau garamnya? Api amianya ada? Tidak banyak ya yang mau garam. Oke. Yang mau garamnya saya sematkan sekarang. Ya, yang mau api amianya juga saya sematkan. Ini api amianya saya sematkan. Ini api amia. Ya, rekan-rekan yang mau api amianya, juga yang mau garamnya, yang mau api pronya silakan. Ada juga. Yang mau ini api bosnya silakan. Yang mau madunya juga silakan saya sematkan semuanya. Ya, ini yang mau api amianya silakan ya. Yang mau api amia untuk bersih usus boleh. Ya, ini. Nah ini saya sematkan. Dipercepat CO-nya ya. Yang mau garamnya ada di etalase 4. Ya. Yang mau api amianya itu Pacarindo, Pacaronlin pakai Avifro. Pacaronlin pakai Avifro di etalase 3. Ya. Ya, bau nafas itu pakai api amia ini. Ya, pakai yang ini, api amia. Garamnya ada di etalase 4. Iya, garamnya. Ya. Aduh, jawab. Silakan yang mau api amianya ini, ya. Untuk ini, ya. Nah, ini. Api Pro. Ya, Api Pro. Asam lambung, tukar lambung, diabetes, kolesterol, migrain, vertigo, itu Api Pro. Mata min plus liter itu Api Pro.
Nah ini Afifronya, yang mau Afifro silakan. Ya. Yang mau apa? Mata saya mengecil sebelah. Iya. Saya jauh ada di Mesir. Di Mesir nggak bisa kirim ke Mesir ya, nggak bisa kirim ke Mesir. Oh ke Tiongkok, ke Taiwan bisa. Yang mugaramnya ini yang mugaramnya, silakan. Sakit pinggang, ya. Itu sakit pinggang itu ini ya, tempiu. Dari 2 kali. Iya benar, enak benar, Afifro. Afiamia optimalisasi sistem pencernaan detoksifikasi usus untuk membersihkan usus. Oke. Yang mau madunya, kalau ada yang mau madu silakan. Madunya hutan liar semuanya, asli. Udah coba garamnya khasiatnya untuk apa dong? Oh, banyak tadi. Saya tidak boleh nyebutin khasiatnya di sini. Nanti bisa garam obat apa dong? Ya. Nanti saya omongin ya. Nanti saya ambil dulu nanti di sini. Yang mau Afifrosnya silakan. Silakan Anda boleh pilih nih lihat di etalase berapa. Iya. Saya dok mata saya mengecil sebelah. Saya minum apa dok? Itu pakai Afifro ditetes. Iya. Siap dok. Nanti sebentar lagi saya sampaikan. Ya. Untuk siapa Sri Harian? Sri Harian pakai AVR. Sri Harian. Ini pakai ini Sri Harian. Nah, maaf bukan itu Sri Harian. Tunggu dulu. Sri Harian mana ya? Sri Harian pakai ini Sri Harian. Nah, mana ya? Nah ini yang mau AVR-nya. Maaf salah. Nah, ini. Ini AVR. Tadi yang belum sempat AVR, ini AVR-nya. Nah, ini. Ya. Ya, ada sudah. Nah, ini AVR-nya. Sudah cukup ya? Masih ada yang beli? Udah? Akan ambil kembali ya. Ini garamnya sudah ada di sana. Kalau apa? Garam itu untuk masak. 84 jenis mineral. Ya. Anda kram-kram, anemia, hipertensi, oke garam. Paham ya? Terus untuk detoksifikasi, oke. Jerawat juga oke. Ya. Bagi Anda yang supaya tidak yang insomnia, itu garam. Ya. Ini Afifro 135. Afifro sudah ada tuh 135 ada di etalase 4. Iya. Konsumsi api-ami Anda banyak minumnya ya. Kalau Anda jadi sulit BAB jadi banyak minumnya. Harus banyak minumnya. Iya. Yang kurang. Semuanya pure herbal, tidak ada unsur kimia sedikit pun. Semuanya herbal. Konsumsinya mau apa? Mau sebelum makan ataupun sesudah makan boleh. Ya. Ini bebas, sesudah makan ataupun sebelum makan. Verteroid AVR. Ya. Aima itu pakai AVR. Aima sitong. Gitu. Cukup ya? Baik, saya ambil kembali kalau sudah. Udah kan? Iya. Oke, ini batal. Lagi batal. Ya. Jantung dok. Diabetes apa dok? Afifro. Afifro ini, Afifro ya. Asam lambung, tukak lambung, mah, diabetes, kolesterol, migrain, vertigo, hipertensi, asma, jantung. Afifro, ya. Diminumnya barengan, Afifro apiamia barengan, ya. Terus mata Anda min plus silinder katarak glukoma peterygium. Mata Anda berair, kering, Afifro. Sinusitis, polip, silakan. ISK, wasir. Batu empedu, batu ginjal, silakan. Infeksi ginjal, Afifro. Penurunan fungsi hati atau liver, Afifro. Ini 1, 3, 5. Anak Anda panas, tetes ke air, 3 tetes, Afifro. Nah, kalau AVR, ini keropos tulang, pengapuran tulang, syaraf dijepit, radang sendi, osteoartritis, rematik, sindrom Reiter, septic artritis, ya, asam urat, sholatnya tidak sempurna karena menahan sakit, itu AVR. Oke ya. Kalau garam ini adalah 84 jenis mineral untuk masak red. Ya. Membantu untuk melawan semua jenis mikroorganisme atau radikal bebas. Ya. Bagi Anda yang sulit tidur, bagi Anda yang anemia, bagi Anda yang darting,
Bagi Anda yang suka kram-kram, bagi Anda yang punya selulit, bagi Anda untuk pencegahan tulang, agar tulangnya tidak mudah keropos, pengapuran, Anda masaknya pakai garam Himalaya. Detoksifikasi tubuh kita. Dan juga untuk mengatasi, membantu agar tidak terjadi itu tuh dehidrasi. Itu adalah ini garamnya garam Himalaya. Belinya di sini. Anda tulis mau apa? Kalau api amia ini detoksifikasi tubuh untuk melancarkan sistem pencernaan, ya, agar usus kita keren, bagus. Kalau ususnya yang baik, itu akan baik. Anda mau apa? Mau apa? Silakan. Ini saya sampaikan kembali nih, yang mau AVR boleh, yang mau Avifro, yang mau garam, yang mau api amia, itu sudah saya sematkan, ya. Siapa yang mau ini, yang mau api amianya ini? Iya, detoksifikasi. Oke, baik. Ada? Cukup? Nah, itu api amia, ya. Yang kedua itu tadi garam. Yang mau garam siapa? Itu. Ada ya? Itu api amia kapsul. Konsumsinya dibarengin. Ya, airnya menggunakan Avifro. Jadi bareng konsumsinya, jangan dipisah-pisah. Mau sesudah makan maupun sesudah makan. Api bosnya nggak ada. Api bosnya ada. Ini api bosnya. Ini api bosnya saya sematkan ya. Api bos itu keren ya. Nah ini api bosnya ada. Ada ya, api bosnya ada. Nah ini yang mau apa? Yang mau api bosnya ini ada. Nah ini api bos. Mata di siapa? Nah ini api amia. Ya. Polip ditetes di hidung. Atau ada 1 kali ditetes. Ya. Oke, cukup. Apalagi? Iya, bersamaan, Mananto. Apiat dan Avipro bersamaan, harus bersamaan. Yang mau Avipronya ini, ke telinga boleh, ke telinga iya, ditetes 1 hari 1 kali. Anda mengalami radang telinga, silakan. Oke, ini Avipro-nya. Ada siapa lagi yang mau garam? Ada yang mau garam? Nih garamnya. Nah, itu garamnya tuh. Nanti buat souvenir lebaran. Kuping berdengung, tetes dengan Avifro. Dan banyak minum. Ya. Berdengung itu ada masalah di ginjalnya bermasalah. Oke, sudah cukup ya. Masih ada yang lagi? Yang mau ini, garamnya yang mau garam silakan. Ini yang mau api amia ya, boleh. Ya. Sulawesi garam 84 1 kg dengan ongkir. Murah ya Sulawesi segitu. 1 kg. Api pun berapa tetes dok ke mata? 1 tetes. Ke mata 1 tetes setiap hari. 1 jam sebelum Anda jadwal tidur. Ya. Ini garamnya. Udah cukup ya? Nama lewat Wawa boleh. Silakan tambah 08. Nomornya di atas. Ya. Sudah cukup? Baik sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Itu garamnya, yang mau garam silakan. Ya, itu tinggal diklik. Terima kasih atas kehadirannya. Ibu konsumsi Avipro, berat badan kok turun? Berat badannya berapa, Bu? Gak apa-apa, nanti naik lagi. Oke, Bu. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Semoga Allah ridho atas pertemuan kita. Nah, makasih. Insya Allah hidup kita akan semakin berkualitas, semakin nyaman, semakin bahagia, dan semakin dicintai oleh orang-orang terdekatnya. Dan insya Allah hidup kita juga akan semakin bertambah pula rezekinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Aku lu kali hada wa astaghfirullahaladzim walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya bagus tuh, bagus tuh. Iya, kamu ini. Sudah ya, ini yang belinya sudah. Perut saya buncit, padahal makan sedikit. Bersihkan ususnya. Ya, bersihkan usus. Pakai ini, nah dulu. Untuk mimi. Garam itu dipakai masak ya. Batu empedu itu
minum sehari 2 kali dengan api pro. Api A. Api A, proposulan pengaburan tulang, syaraf digepit, radang sendi, osteoartritis, rematik, sindrom rheumatoid, septic arthritis, asam urat. Udah ya? Silakan. Ada yang mau? Ini api pro. Api pro kalau sudah sampai nanti tanyain lagi ya, waktunya. Kita tes di air 5 tetes kali 2. Kita tes di air 1 gelas 5 tetes kali 2. Iya, ini Hamzah siap insya Allah, mudah-mudahan ya. Ini api A peningkatan. Ya api A dan api pro digabung bareng konsumsi.